Yaqut Al-Hamawi menyebutkan bahwa nama Zam-Zam digunakan untuk sumur itu karena airnya yang melimpah. Sebagian ahli sejarah meriwayatkan bahwa sumur ini dinamakan dengan Zam-Zam karena suara dan perkataan Jibril atasnya. Selain Zam-Zam, sebenarnya sumur ini memiliki nama lain seperti Zimam, Zam-Zam, Zamazim, Rodhah Jibril, Hazmah Jibril, Hazmatul Malik, Ar-Rodhah, dan Al-Hazmah. Ikuti ulasan terkait tentang Zam-Zam. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia, pada bagian ke-8 ini kita akan mengulas atau mengungkap sumur Zam-Zam. Di bagian ini kita akan membahas yang pertama adalah sumur Zam-Zam yang hilang, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mimpi Abdul Muthalib, dan kemudian sumur Zam-Zam ditemukan. Itu pembahasan kita di bab ke-8 ini terkait tentang sumur Zam-Zam. Baik, yang pertama, sumur Zam-Zam yang hilang. Di antara faktor yang mendongkrak ketenaran Abdul Muthalib dalam sejarah adalah keberhasilan beliau menemukan kembali dan menggali sumur Zam-Zam. Dan penggalian sumur Zam-Zam ini adalah pintu masuk kejayaan Jazirah Arabia. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang asal mula nama Zam-Zam. Al-Mas'udi menyebutkan bahwa sumur itu dinamakan Zam-Zam karena dahulu orang-orang Persia pada masa awal melakukan ibadah haji ke Ka'bah. Jika minum dari sumur itu mengeluarkan suara dari lubang hidungnya. Suara mereka disebut dengan Zamzamah. Ada juga yang berkata bahwa sumur itu dinamakan dengan Zamzamah adalah karena dibentengi dengan tanah agar air tidak diambil dari sisi kanan dan kiri. Yaqut Al-Hamawi menyebutkan bahwa nama Zam-Zam digunakan untuk sumur itu karena airnya melimpah. Sebagian ahli sejarah meriwayatkan bahwa sumur ini dinamakan dengan Zam-Zam karena suara dan perkataan Jibril atasnya. Selain Zam-Zam, sebenarnya sumur ini memiliki nama lain seperti Zimam, Zam-Zam, Zamazim, Rodhul Jibril, Hamzah Jibril, Hazmatul Malik, Ar-Rodhah, dan Hamazah. Ini bisa ditemukan di bukunya Yaqut
Al-Hamawi dengan judul Mu'jam Al-Buldan. Baik, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa Mekah adalah kota yang telah mengalami kesulitan air. Kadang beberapa kali musim datang, air tak kunjung memancar dari sumbernya. Bahkan bisa-bisa air sampai 3 tahun tidak datang. Mekah dalam kondisi kering dan kekurangan air. Kalaupun datang musim hujan, itu hanya sekejap saja. Nabi Ibrahim pernah menggambarkan kondisi Mekah, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Para ahli sejarah mengatakan bahwa istilah lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman itu menggambarkan kondisi Mekah yang sangat minim akan air. Orang-orang Arab sendiri menyebut kota itu dengan Mekah untuk menunjukkan keringnya tempat tersebut. Mekah diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata makkata, yang artinya kehabisan air atau kekurangan air. Sebuah syair yang menggunakan akar kata imtakka, dan itu merupakan asal dari kata makkata, menyebutkan begini: imtaka al-fasil darra ummi. Artinya adalah anak unta itu menyedot habis susu ibunya atau induknya. Jadi nama Mekah ini diambil dari kata imtaka sebagai kiasan untuk kota Mekah yang tidak memancarkan air lagi karena tersedot habis. Dahulu, sebelum Mekah memiliki nama dan hanya sebuah lembah kering, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Siti Hajar, dan putra mereka Ismail pergi dari Palestina menuju selatan. Hingga akhirnya sampailah mereka di lembah Tandus atau kota Mekah hari ini. Awalnya, sebelum air Zam-Zam memancar, lembah ini hanyalah tempat istirahat kafilah dagang yang menempuh perjalanan antara Sam, Syria, dan Yaman. Sesampainya di lembah itu, Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan mereka berdua dengan sedikit bekal air dan beberapa gantung kurma. Ketika makanan dan minuman itu habis, Siti Hajar mulai kebingungan mencari bekal untuk mempertahankan hidup anak si mata wayangnya Ismail. Maka dia berlari antara Safa dan Marwah. Lalu Allah merahmatinya dan memancarlah air Zam-Zam. Ibnu Hisam sebagai pakar sejarah mengatakan, Hajar mulai mencari air, tetapi ia tidak menemukannya. Lantas ia berdiri di bukit Safa. Di sanalah ia berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah untuk anaknya Ismail. Setelah itu, ia pergi ke bukit Marwah dan melakukan hal yang sama. Maka Allah mengutus Jibril
agar mengentakkan kakinya di bumi, dan terpancarlah air. Pada saat yang sama, ketika Siti Hajar masih di Bukit Marwah, ia mendengar ada suara binatang buas. Maka ia buru-buru menghampiri Ismail karena khawatir terjadi apa-apa. Tapi sesampainya di tempat itu, Siti Hajar dikejutkan oleh Ismail yang sedang menggerak-gerakkan tangannya hendak mengambil air dari balik pipinya untuk ia minum. Dan mata air pun terpancar. Pancaran air Zam-Zam itu kemudian membuat kabilah Jurhum yang sering melewati lembah tersebut tertarik untuk menetap bersama Siti Hajar. Siti Hajar pun mengizinkan Ismail tumbuh di tengah-tengah kabilah ini, bahkan menikah dengan gadis dari kabilah Jurhum. Yaqut Al-Hamawi pernah menjelaskan tentang sumur Zam-Zam ini. Awalnya di lembah itu hari-hari berjalan dengan baik karena ada sumur Zam-Zam. Tapi kemudian datanglah banjir bandang dan hujan lebat yang menyapu lembah tersebut hingga tak tersiksa sedikit pun tanda-tanda keberadaan sumur Zam-Zam. Yaqut Al-Hamawi berpendapat bahwa faktor geografislah yang melenyapkan jejak sumur Zam-Zam. Tetapi sejarawan lain berpendapat bahwa hilangnya jejak sumur Zam-Zam adalah karena kesengajaan. Dahulu, salah seorang pemimpin Mekah, Magdah bin Amru al-Jurhumi, yang hidup berabad-abad sebelum Abdul Muthalib, terlibat peperangan dengan musuh-musuhnya hingga akhirnya kalah. Ia merasa bahwa tidak lama lagi musuhnya pasti akan mengusir dirinya dari Mekah. Sebelum pergi, ia ingin musuhnya tidak mendapatkan sumber air utama di Mekah. Maka ia mengubur sebagian barang-barang dan emas miliknya di sumur Zam-Zam. Lalu ia timbun dan ia hilangkan jejak sumur tersebut. Ditambah lagi, kondisi alam yang berpasir itu juga membantu menghilangkan jejak sumur Zam-Zam. Karena pasir yang tertiup angin telah menutupi permukaan timbunan sumur itu hingga benar-benar tak terlihat. Setelah itu, Madah bin Amru melarikan diri ke Yaman dan musuh-musuhnya tidak bisa menemukan jejak sumur Zam-Zam hingga akhirnya mereka mencari sumber air lain yang ada di luar kota Mekah. Mulai saat itu, penduduk Mekah terus menggali sumur karena sumur adalah satu-satunya sumber air mereka. Mereka tidak bisa mengandalkan curah hujan, bahkan sungai pun tidak ada di sana. Mau tidak mau, mereka harus menggali tanah untuk mendapatkan air, dan ini sudah menjadi kebiasaan suku-suku Arab. Seperti kabilah Quraisy, setiap klan mereka menggali sumur di wilayah masing-masing. Bani Tamim bin Marrah menggali sumur Ju'fur. Ia adalah sumur milik Marrah bin Ka'ab. Abdus Saisam bin Abdi Manaf menggali sumur yang bernama At-Tuwa. Asim bin Abdi Manaf menggali sumur bernama Badzar. Bahkan dia membolehkan semua orang mengambil air dari sumurnya. Selain Badzar, Hashim bin Abdi Manaf juga menggali sumur Sajlah. Sumur Sajlah ini merupakan sumur kedua Bani Hashim yang kemudian diberikan kepada Bani Naufal bin Abdi Manaf. Setelah Abdul Muthalib menemukan Zam-Zam, Umayyah bin Abdissam menggali sumur Al-Hafar yang digunakan sendiri. Bani Abdiddar menggali sumur Ummu Ahrat, sedangkan Bani Jam menggali sumur Arsunhulah dan Bani San menggali sumur Al-Ghamar. Selain itu,
masih banyak sumur lain di luar Mekah yang digali oleh para tokoh Quraisy generasi awal dari sejak masa Murrah bin Ka'ab dan Kilab bin Murrah. Dari sekian banyak sumur itu, yang paling terkenal adalah sumur Ram yang digali oleh Murrah bin Ka'ab bin Luhai dan sumur Dam yang digali oleh Bani Kilab bin Murrah. Dari Bani Kilab ini atau dari Bani Kilab bin Murrah inilah kemudian muncul tokoh yang dermawan dalam membagi air, yaitu Qusay bin Kilab. Dahulu Qusay bin Kilab, kakek buyut Abdul Muthalib, memberi minum secara gratis kepada para jamaah haji di Hidyat bin Adam. Beliau rela membawakan air untuk mereka dari sumur di luar Makkah, di antaranya dari sumur Maimun al-Hadrami, untuk memenuhi kebutuhan air jamaah haji. Qusay bin Kilab menggali lagi sumur Al-A'jul di rumah Ummu Hani binti Abi Thalib. Ini adalah sumur pertama yang digali di dalam kota Mekah. Dan memang sedianya digunakan secara khusus untuk minuman para jamaah haji. Sumur Al-A'jul ini terus digunakan sepanjang hidup Qusay bin Kilab, bahkan setelah kematiannya. Tapi ketika Abdi Manaf bin Qusay tumbuh dewasa, seorang dari Bani Ja'il jatuh ke dalam sumur tersebut. Setelah itu, mereka tidak menggunakannya lagi, dan setiap kelan airnya menggali sumur mereka masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mimpi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sebagai anak dari Hisam bin Abdi Manaf dan keluarga besar Qusay bin Kilab, secara turun-temurun adalah orang yang bertanggung jawab atas penyediaan air minum jamaah haji. Ketika itu, sebelum menemukan sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib mengambil air dari sumur di luar Makkah, kemudian menampungnya di tempat penampungan air yang ada di sekitar Ka'bah. Dalam mengemban tugas yang sudah ditetapkan oleh tokoh Quraisy pada masing-masing suku, Abdul Muthalib mengalami kesulitan karena ia tidak mempunyai anak kecuali dari Harith. Pada suatu ketika, artinya ketika itu Mekah mengalami masa paceklik. Hujan sama sekali tidak turun dan sumur-sumur nyaris kering. Kesulitan besar ada di depan mata Abdul Muthalib karena ribuan jamaah haji akan segera datang ke Mekah. Akhirnya Abdul Muthalib berpikir keras untuk mengatasi masalah tersebut. Musim haji selesai dan kabilah Quraisy kembali ke komunitas mereka masing-masing di luar Mekah. Pada suatu malam, dia musim semi, mereka berkumpul dan mengobrol di rumah Abdul Muthalib. Tiba-tiba, pembicaraan mereka mengarah kepada kesulitan yang dialami oleh Abdul Muthalib dalam menyediakan air untuk para jamaah haji. Tapi mereka tidak lupa bersyukur karena mampu menjaga nama baik Quraisy di mata bangsa Arab. Kemudian mereka teringat akan sumur Zam-Zam yang berabad-abad hilang dan berharap kembali menemukan lokasinya. Maka Umayyah bin Abdi Syam, sebagai orang yang mengetahui sejarah dan peristiwa masa lalu, menceritakan kisah Maddah bin Amru al-Jurhumi yang telah melenyapkan sumur Zam-Zam. Mendengarkan kisah itu, Abdul Muthalib berharap Umayyah bin Abdi Syam dapat menemukan lokasi sumurnya sehingga ia tidak perlu kerepotan menyediakan air untuk para jamaah haji. Tapi Abdul Muthalib justru mendapatkan kesempatan menemukan sumur Zam-Zam. Hal itu bermula ketika ia berkali-kali mimpi tentang sumur Zam-Zam. Sejarawan klasik berpendapat bahwa dalam mimpinya Abdul Muthalib diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam. Ibnu Hisam menyebutkan ketika Abdul Muthalib tidur di Hijr
dia mimpi Zamzam. Beliau mimpi didatangi seorang dan disuruh untuk menggali sumur Zamzam. Abdul Muthalib menuturkan tentang mimpi yang dialaminya. Ketika aku sedang tidur di Hijr Ismail, aku mendengar suara galian Tayyibah atau Zamzam. Galiyah Tayyibah, Zamzam. Apa itu Tayyibah? Tanyaku. Tapi kemudian orang itu pergi. Dan besok ketika aku tidur, aku kembali mendengar suara yang sama. Galilah birroh, Zamzam maksudnya. Apa itu birroh? Tanyaku. Tapi orang itu pergi. Keesokan harinya, ketika aku tidur, aku mendengar lagi suara yang sama. Galilah al-madnunah. Kemudian orang itu pergi besoknya. Ketika aku tidur, orang itu datang lagi dan berkata, Galilah Zamzam. Apa itu Zamzam? Kataku. Air yang tidak kering dan tidak meluap, dengan engkau bisa memberi minum para jamaah haji. Letakkan di bawah timbunan tahi binatang dan darah. Ada di paruh gagak yang tuli di sarang semut. Demikianlah mimpi itu menunjukkan pada Abdul Muthalib lokasi terkuburnya Zamzam. Adapun maksud dari di antara kotoran dan darah adalah air yang mengenyangkan dalam menyembuhkan penyakit. Paruh gagak yang tuli artinya sebagaimana yang diisyaratkan Rasul dalam sabdanya, seorang habasa yang memiliki betis kecil akan menghancurkan Ka'bah. Adapun kata sarang semut mempunyai banyak makna, di antaranya Zamzam sebagai mata air di Mekah akan dikerumuni orang-orang melaksanakan haji dan umrah. Dari setiap penjuru laksana semut mengerumuni sarangnya. Mereka membawa gandum dan bijian-bijian karena tempat itu tidak bisa dibajak atau ditanami. Ini sama dengan sarang semut, tempat yang tidak bisa ditanami, tetapi semut-semut yang mendatangkan bijian-bijian dari luar sarang ini. Ini adalah riwayat dari Ibnu Hisam dan ini termasuk orang-orang yang terpercaya. Berbeda halnya dengan Al-Mas'udi dalam kitabnya Al-Muqrad Az-Zahab yang menuliskan penggalian sumur Zamzam yang tertimbun dilakukan pada masa Raja Kisra Qadbaz. Di dalam sumur itu ditemukan 2 patung rusa yang terbuat dari emas berlapis mutiara dan perhiasan lainnya, 7 pedang dari timah yang mengkilat dan 7 buah baju besi. Sebagian pedang itu dilebur untuk campur pintu Ka'bah dan salah satu patung rusa yang dilebur dibuat lempengan di pintu yang lain di dalam Ka'bah. Sastrawan besar Dr. Toha Hussein dalam kitabnya Al-Hamisi As-Sirah juga menjelaskan tentang mimpi Abdul Muthalib. Ia juga mengutip kisah tentang seruan yang didengar oleh Abdul Muthalib dalam mimpinya selama 3 malam itu, yang menyuruhnya menggali At-Tayyibah, Barrah atau Madnunah. Dalam buku Dr. Toha Hussein disebutkan bahwa di pagi harinya Abdul Muthalib bingung dan resah karena mimpinya. Bahkan ketika ia menceritakan mimpinya pada seorang pendeta, ia takut sang pendeta berprasangka macam-macam. Kemudian tersebarlah dan menjadi bahan tertawaan, terlebih oleh Harb bin Umayyah dan anak keturunannya. Gadis-gadis Makhzumah mungkin akan menganggapnya gila. Masalahnya lagi, Abdul Muthalib juga yakin bahwa orang-orang yang berpesan dalam mimpi itu adalah arwah pendahulu Quraisy yang telah dilupakan kaumnya. Mereka tidak berziarah dan tidak memotong kurban untuk mereka. Akhirnya Abdul Muthalib menceritakan mimpi itu pada istrinya, Samra, dan meminta pendapatnya. Istrinya berkata, "Tenanglah dan janganlah terlalu resah. Kejadian ini sering terjadi pada banyak orang di antara kita dan mereka tidak lantas berkumpul dan membeberkannya. Sebaiknya engkau mendekatkan diri pada Tuhan-Tuhanmu tanpa perlu melalui perantara pendeta. Pergi dan berkurbanlah dan dekatlah dirimu pada Tuhan-Tuhanmu, niscaya mereka akan ridho. Bahkan orang fakir
dan orang-orang yang lapar akan ridho. Meskipun hal itu bisa membuat marah sebagian kaum Quraisy. Maka pada pagi hari itu juga Abdul Muthalib berkurban besar-besaran. Mekah dipenuhi darah kurban dan makanan. Abdul Muthalib pun kembali ke tempat tidurnya dengan rasa puas. Dan penyeru itu datang lagi dalam mimpinya dan ia berkata, "Galilah Zamzam." "Apa itu Zamzam?" tanya Abdul Muthalib. "Sumber yang tidak pernah kering dan tidak pernah kena paciklik. Dengannya engkau bisa menemukan kebutuhan minum para jamaah haji meski dalam jumlah yang besar. Dia adalah di antara kotoran dan darah dan perahu gagat yang tuli." "Sekarang aku telah mengerti," jawab Abdul Muthalib. Itu sejarah tentang mimpinya Abdul Muthalib. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumur Zamzam ditemukan. Meski sekaligus tersirat mimpi itu telah menunjukkan dengan jelas pada Abdul Muthalib tentang air Zamzam atau sumur Zamzam. Sumur yang pada masa nenek moyangnya memancarkan air sangat deras. Tepatnya menurut isyarat yang ia pahami, lokasi sumur Zamzam itu di antara dua berhala, yakni Aslab dan Nailah. Menurut Ibnu Hisam, Abdul Muthalib mencari lokasi sumur tersebut, yaitu sumur Zamzam itu, tidak ditemani siapapun kecuali oleh seorang putranya, Al-Haris. Ketika itu memang Abdul Muthalib tidak mempunyai anak kecuali Haris. Tapi kemudian setelah sumur Zamzam ditemukan, Abdul Muthalib mulai merasa lemah dan terlintas di benaknya untuk mempunyai banyak keturunan. Akhirnya ia menghadap Umar bin Aida al-Makhzumi dan melamar putrinya, Fatimah. Setelah itu Abdul Muthalib memiliki keluarga besar dan banyak anak-anak laki-laki. Al-Haris, Zubair, Hajjaj, Dirar, Muqawwim, Abu Lahab, Abbas, Hamzah, Abu Talib, dan Abdullah. Adapun anak perempuannya adalah Safiyah, Barrah, Atikah, Ummu Hakim, Ahijiyah, dan Arwa. Sekali lagi, anak dari Abdul Muthalib adalah dari pernikahannya dengan Fatimah adalah yang pertama adalah Al-Haris, Zubair, Hajjaj, Dirar, Muqawwim, Abu Lahab, Abbas, Hamzah, Abu Talib, dan Abdullah. Adapun anak perempuannya adalah Safiyah, Barrah, Atikah, Ummu Hakim, Ahijiyah, dan Arwa. Mungkin kita tidak percaya jika Abdul Muthalib mencari dan menggali sumur itu hanya ditemani Haris. Sebab menggali sumur di kota Mekah adalah pekerjaan yang berat. Karena sumber air jauh di dasar tanah. Apalagi Abdul Muthalib adalah tokoh Quraisy. Ia bahkan pemimpinnya. Mudah baginya untuk mengumpulkan puluhan pemuda Quraisy untuk membantunya. Terlebih di kota Mekah, masalah air adalah masalah bersama. Tapi memang benar, Abdul Muthalib melakukannya sendiri bersama putranya. Mungkin alasan utama menggali sumur Zamzam itu diam-diam adalah karena ia belum yakin 100% dengan mimpinya. Ia masih menganggap mimpinya hanyalah bunga tidur atau dari setan roh-roh jahat yang tidak bermakna apa-apa. Sehingga jika itu benar, ia khawatir dianggap penduduk Mekah melakukan tipu daya pada mereka. Bahkan musuh-musuhnya mungkin akan mengolok-oloknya. Oleh karena itu, ia memutuskan menggali sumur Zamzam berdua saja dengan anaknya. Ini dianggap berisiko kecil, karena seandainya dia gagal, tidak ada orang yang dikecewakan atau minimal orang lain tidak tahu. Sebenarnya, Abdul Muthalib adalah pribadi yang percaya diri dan dia juga pribadi yang tenang. Tapi menyangkut pencarian sumur nenek moyangnya yang sangat dibutuhkan Mekah ini, banyak khawatir. Itu karena dia tahu bahwa jika penemuan ini berhasil, akan menjadi fenomena yang sangat besar dan menjadi kebahagiaan yang tiada tara bagi penduduk Mekah. Ketika itu, Abdul Muthalib keluar bersama putranya dengan membawa kapak yang besar
dan alat-alat mereka butuhkan untuk menggali pasir. Mereka pun bergegas menuju lokasi yang ditunjukkan mimpinya. Sesampainya mereka di sarang semut, mereka mendapati seekor gagak sedang mematuk di antara dua patung Aslab dan Nailah. Ini adalah tempat untuk penyembelihan kurban suku Quraisy. Tanpa mereka duga sebelumnya, sebagian orang Quraisy ternyata melihat mereka berdua sedang menggali di antara dua berhala yang diagungkan suku Quraisy itu. Orang-orang itu tidak tahu motif Abdul Muthalib dan anaknya menggali di sana. Mereka mengira Abdul Muthalib akan menodai kesucian kedua berhala tersebut. Maka mereka berkata pada Abdul Muthalib, "Sungguh kami tidak akan membiarkanmu menggali di antara dua berhala tempat kami berkurban ini." Abdul Muthalib menjawab dan berkata pada Haris, "Lindungi aku sampai aku selesai menggali. Aku akan melanjutkan galian seperti yang sudah diperintahkan." Ketika kaum Quraisy melihat tekad Abdul Muthalib begitu kuat untuk terus menggali, mereka pun membiarkannya. Ketika Abdul Muthalib belum lama menggali, tiba-tiba terlihat sebentuk patung rusa. Abdul Muthalib pun bertakbir. Orang-orang Quraisy itu pun akhirnya sadar bahwa apa yang dilakukan Abdul Muthalib adalah benar. Abdul Muthalib melanjutkan galiannya sampai akhirnya ia menemukan dua patung rusa yang terbuat dari emas. Setelah itu, ia menemukan pedang-pedang dan baju besi. Barang-barang itu adalah milik Maddah al-Jurhumi yang ditimbun dalam sumur Zamzam sebelum melarikan diri ke Yaman. Dulu motif Maddah al-Jurhumi agar musuh-musuhnya tidak menguasai benda-benda berharga tersebut. Di samping itu, Maddah al-Jurhumi sendiri tidak bisa membawanya ke tempat pelarian. Keberadaan benda-benda berharga itu di luar dugaan Abdul Muthalib dan ternyata menjadi polemik. Pasalnya, kaum Quraisy meminta sebagian harta temuan itu, tapi Abdul Muthalib menolak tuntunan kaum Quraisy itu dan tidak mau menyerahkan begitu saja sebagai harta temuan. Jalan keluarnya, Abdul Muthalib mengajak mereka untuk membuat keputusan yang adil, yaitu dengan mengundi. Kaum Quraisy bertanya, "Bagaimana caranya?" "Untuk Ka'bah 2 bejana." "Untuk Ka'bah 2 bejana, untuk kalian 2 bejana. Bejana siapa yang mendapatkan barang yang diundi, maka barang itu menjadi miliknya. Adapun bejana yang kosong, maka tidak mendapatkan apapun," jawab Abdul Muthalib. Mereka setuju dengan usulan tersebut. Abdul Muthalib kemudian menyediakan 2 bejana kuning untuk Ka'bah dan 2 bejana hitam untuk dirinya, dan 2 bejana putih untuk kaum Quraisy. Masing-masing bejana diserahkan pada pemiliknya dan undian akan dilaksanakan di depan Hubal, patung terbesar di kota Ka'bah, di kota Mekah, yaitu di daerah Ka'bah. Abdul Muthalib hanya bisa berdoa. Hasilnya 2 bejana kuning mendapatkan patung rusa dan dari emas, dan 2 bejana hitam mendapatkan pedang dan baju besi, sedangkan bejana putih tidak mendapat apapun. Abdul Muthalib tidak kecewa dengan hasil itu, karena keputusan penghuni sendirinya dia mengusulkan. Mengenai pedang dan baju besi miliknya, Abdul Muthalib tidak menguasainya. Ia lebur pedang itu untuk dijadikan bahan pintu Ka'bah, sedangkan 2 rusa dari emas itu disepakati kaum Quraisy dijadikan hiasan pintu Ka'bah. Dalam riwayat Ibnu Hisham, kejadian di atas diungkap lebih detail. Di sana disebutkan bahwa kaum Quraisy sebenarnya ingin memiliki hak juga atas pengolahan sumur Zamzam. Mereka berkata kepada Abdul Muthalib, "Wahai Abdul Muthalib, sungguhnya sumur Zamzam ini adalah sumber nenek moyang kita, Nabi Ismail, maka kami pun sebagai keturunannya punya hak atas harta-harta itu. Jadi berikanlah sebagian harta itu pada kami. Aku tidak akan membaginya. Pekerjaan ini aku yang mengerjakannya, dan barang-barang itu aku yang mendapatkannya, bukan kalian," jawab Abdul Muthalib. "Berbuat adillah, atau kami tidak akan membiarkanmu dan akan menuntutmu," kata Quraisy. "Jika begitu, pilihlah seorang di antara kalian untuk menjadi hakim bagi masalah ini. Bagaimana jika seorang pendeta perempuan dari Bani Sa'ad al-Khuzaim?" Baiklah, Abdul Muthalib menyetujuinya. Usulan mereka.
Pendeta perempuan ini tinggal di pinggiran negeri Syam. Maka Abdul Muthalib pun berangkat bersama rombongan dari kerabatnya, Bani Abdi Manaf. Demikian juga setiap tokoh Quraisy membawa rombongan masing-masing. Mereka berangkat menuju pendeta di Syam. Ketika mereka sampai di daerah antara Hijaz dan Syam, Abdul Muthalib dan rombongannya kehabisan air. Bahkan mereka hampir mati kehausan. Akhirnya mereka meminta bantuan air pada pemimpin suku Quraisy yang lain, tapi mereka tidak mau menolongnya. Sungguhnya kita ada di gurun pasir, dan kami khawatir akan kehausan, seperti kalian juga. Melihat perlakuan suku-suku Quraisy dan apa yang dialami beserta rombongan, Abdul Muthalib bertanya, "Bagaimana pendapat kalian? Kami mengikuti pendapatmu, maka berilah perintah," jawab mereka. "Pendapatku, masing-masing dari kalian sebaiknya menggali kuburnya sendiri dengan sisa kekuatan yang ada. Jika salah satu dari kita yang mati, maka temannya yang akan menguburkannya menutup galiannya, sampai tinggal tersisa satu orang dari kalian. Dan satu orang terlantar itu lebih baik daripada seluruh rombongan terlantar." Mereka pun melaksanakan perintah Abdul Muthalib. Mereka menggali kubur mereka masing-masing. Setelah itu mereka duduk dalam kubur yang mereka gali, sambil menunggu ajal menjemput. Tiba-tiba Abdul Muthalib berkata pada teman-temannya, "Alangkah lemahnya kita ini, jika hanya berpangku tangan menunggu kematian. Mari kita bangkit, semoga Allah memberikan kita air tempat lain." Lalu mereka pergi. Ketika mereka bersiap-siap untuk berangkat, para pemimpin Quraisy yang lain hanya menyaksikan apa yang mereka lakukan dari jauh. Abdul Muthalib pun bersiap menaiki untanya. Ketika untanya bangkit, tiba-tiba memancar dari bawah kaki air itu, air tawar yang segar. Abdul Muthalib pun bertakbir, lalu ia turun dan minum. Demikian juga rombongan mereka. Mereka mengisi wadah-wadah air yang mereka bawa hingga penuh. Tidak lupa, Abdul Muthalib memanggil para pemimpin Quraisy yang lain, yang sebelumnya menolak memberikan dia bantuan dan berseru, "Kemarilah, sungguhnya Allah beri kita minum." Mereka pun minum sepuasnya dan mengisi wadah-wadah mereka juga. Lalu mereka berkata pada Abdul Muthalib, Sungguhnya Allah telah memberikan kemenangan padamu atas Zamzam untuk selamanya. Dialah yang telah memberimu minum di gurun ini, dan dia juga yang memberimu air Zamzam. Maka kembalilah ke sumurmu dengan damai. Abdul Muthalib dan rombongannya pun akhirnya kembali ke Mekah dan tidak jadi melanjutkan perjalanan ke pendeta Sa'ad di Yaman. Sejak itu, kaum Quraisy menyerahkan pengelolaan sumur Zamzam pada Abdul Muthalib. Bagaimanapun, memancarnya kembali mata air Zamzam adalah anugerah bagi penduduk Mekah dan kaum Quraisy. Mereka kini dapat mengairi pertanian, menghijaukan tanah Mekah, dan berbagai tanaman. Abdul Muthalib pun jauh lebih tenang dalam mengemban tanggung jawab penyediaan air minum bagi jamaah haji. Dan ia semakin terkenal di kalangan bangsa-bangsa Arab. Awalnya, seorang orientalis, Marcolius, mengira bahwa Abdul Muthalib menjual air tersebut dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi ketika dia tahu bahwa air itu dibagikan secara gratis, ia terkagum-kagum atas keteguhan Abdul Muthalib memikul kesulitan dalam mengemban tugas penyediaan air minum untuk jamaah haji ini. Adalah hal yang wajar jika Marcolius terkagum-kagum karena dia mengukur perbuatan Abdul Muthalib itu dengan budaya orang Eropa yang notabene-nya kurang menghargai amal baik. Bagi Marcolius, apa yang dilakukan Abdul Muthalib ini sangat hebat karena ia rela kehilangan harta demi berbuat baik dan berderma. Apalagi di sebagian besar negara Eropa nyaris tidak ada tempat untuk mendapatkan minum gratis, apalagi makanan. Bahkan bagi Marcolius dan orang-orang sepertinya, apa yang dilakukan Abdul Muthalib itu bersusah payah membawa air, kemudian menyuguhkan kurma dan anggur untuk para jamaah haji hanya untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan pengabdian pada masyarakat Mekah, tidak masuk akal. Ibnu Hisham menuturkan, penemuan Zamzam telah menutup semua sumur yang sebelumnya digunakan untuk memberi minum jamaah haji.
Jamaah haji lebih memilih ke Zamzam karena lokasinya yang dekat dengan Ka'bah dan khasiat air yang di luar bisa dibanding dengan air sumur lain. Selain itu, Zamzam adalah sumur Ismail bin Ibrahim. Sumur ini menjadi kebanggaan Bani Abdi Manaf. Abdul Muthalib juga merasa bangga pada Quraisy karena dia diberi tanggung jawab menyediakan makanan dan minuman bagi jamaah haji, baik sebelum atau setelah ditemukan sumur Zamzam. Bani Abdi Manaf adalah satu keluarga besar yang masing-masing anggotanya, Abdul Muthalib, Abdus Syaisam, dan Naufal, memiliki kemuliaan dan keutamaan di atas sebagian yang lainnya. Itulah pembahasan kita terkait tentang bagaimana ditemukannya sumur Zamzam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.